Nggak belum kepikiran, ya kan? Di bawah sadar. Tahu kalau di bawah sadar. Nah, kita nggak ya tahu. itu maksudnya, ya kan? Masa ya kan kita nggak tahu bawah sadar kita isinya apa, nggak tahu kan? Masa iya nggak tahu, cuma yang sejati. Ya kan kalau kita bisa ngatur, kalau kita tahu kayak gini loh, trauma nih kan orang nggak tahu nih traumanya kenapa, ketika pas diregresi ke alam bawah sadar baru ketahuan. Nah artinya dia sendiri nggak tahu ternyata di alam bawah sadar itu ada trauma yang dia sendiri nggak tahu. Ya. Artinya alam bawah sadar itu kan gue nggak tahu alam bawah sadar Iya. gue apakah Tapi dia kan kemudian dia bisa aja ketika traumanya itu datang, ya kan? Dan dia nggak tahu apa penyebabnya, ya kan? Tapi traumanya ada kan di badannya dia, ya. ya. Tapi kan penyebabnya itu kan dia nggak Ya, tahu. karena dia tidak tahu, dia tidak bisa kontrol. Ya kan? Maksudnya seperti itu kan? Tapi bukan berarti tidak ada kan? Nggak, Ayo, bisa bukan jadi. berarti tidak ada kan? Nggak bisa jadi nggak ada karena kita nggak tahu kayak gue Iya. nih. Kalau dia bisa jadi, berarti bisa nggak jadi. Ya, ada dua kemungkinan. Ya kan? Kalau bisa iya, bisa enggak. Kan dia bisa. Bisa iya, bisa enggak. Nah sekarang di lagu itu nih baik. Lagu itu kan kekasih Yang sangat kusayangi. Dia merasa nggak berguna di dunia, lalu dia nggak ada kekasih yang membelai dia. Kan yang kekasih yang sangat dia sayangi. Ya kan? Ya karena mungkin kekasihnya itu yang ngasih dia makan, ngasih dia Ya. duit. Pokoknya yang namanya posibilitas, ya kan, kemungkinan berarti kemungkinannya berarti ada kanan, Nah, ada tapi di situ kiri, kan ada atas, ada bawah, Nah, kan kayak gitu. Di situ kan nggak ada kata-kata itu. Artinya Justru karena itu. cowok ini cowoknya dia makan. Tuh, kata siapa cowok? Ya kan yang nyanyi cowok. Yang cewek. Kalau gue kan cowok, Nah, itu. makanya gue dari sudut pandang cowok, ya kan? Ya. Ayo Ya, mungkin kalau cewek, itu. masuk akal mungkin ya karena nafkahnya dari kekasihnya, ya kan, hidupnya. Nah, kalau cowok kan mungkin Kalau dia cowok punya nafkah sendiri. bisa sekarang, zaman sekarang kebanyakan apa coba? Ya artinya kalau, Cowok-cowok senengnya kan apa cewek-cewek ituan, tante-tante. kalau misalnya cowoknya artinya dia punya nafkah, ya kan, dia mandiri lah secara dia nggak tergantung sama orang. Nah dia nyanyi itu Sayang. merasa hidupnya nggak berguna kalau nggak ada kekasih. Padahal kan dia mapan. Enggak, bukan Dia karena punya nggak ada uang. kekasih. Tanpa kekasih yang sangat kusayangi itu jangan dilepas, ya kan? Ya kenapa? Misalnya dia bisa dia mapan, dia punya duit, ya kan, dia Kalau misalnya bukan dia nggak mapan, berkarya. dia nggak mapan, dia cuma sayang aja. Dan itu sangat pakai sangat. Sesuai sama teksnya ya dulu. Nggak usah kita bayangin dia mapan, ganteng. Tapi ya kan? mungkin nggak. Apanya? Kemungkinan ada, tapi nggak usah pakai kemungkinan yang itu dulu, ya kan? Kita pakai tekstualnya aja. Ya. Artinya cowok ini nggak mapan. Tanpa nggak usah, kita tidak usah memikirkan apakah dia mapan, apakah dia bergantung sama Ya kan, ininya apa kan itunya, kita- gitu. Ini kan satu kasus. Kita coba kasus ini di kondisi-kondisi orang yang berbeda gitu kan. Ya. Apakah kasus ini juga terjadi di orang yang Makanya. mapan? Ya. Apakah terjadi juga di orang yang nggak mapan? Nah, gitu udah kan? itu gua paham. Sekarang lo pahamin gua. Kita tidak usah memakai itu. Kita pakai yang sesuai sama konteksnya. Ya kan konteksnya apa? Cuman kekasih yang sangat kusayangi, ya kan gitu. Kita lepas deh itu semuanya. Ya kan? Kemungkinan itu kita lepas dulu. Ya kan? Nggak usah dia mapan, nggak usah dia bergantung sama pasangannya, nggak usah dia ini, nggak usah dia itu, nggak usah. Oke. Masalah willing dalam hati aja, ya kan? Kerinduan, kerinduan berarti bukan kesayangan ya, rasa sayang lah, Nah, ya kan? Karena kesayangan jadi ambigu nanti, iya. ya kan? Kerinduan, rasa sayang, ya kan? Yang diinginkan itu sangat, karena kan tanpa belayan kekasih yang sangat kusayangi, ya kan? Oke. Yang itunya, konteks yang itunya dia ngerasa hampa karena tanpa belayan kekasih yang Ya. sangat kusayangi. Nah, efeknya dia Ya. merasa nggak berguna. Ya, efeknya dia merasa nggak berguna, ya kan? Tapi kalau sesuai dengan konteksnya, dia ngasih tahu sama kita duluan, ya kan, bahwa nggak ada guna hidup, ya kan? Ya ada guna aku hidup begini gitu ya. Nggak ada guna gue hidup kayak begini, ya kan? Terus kita kenapa kan gitu ya? Kenapa emangnya? Tanpa belayan kekasih yang sangat kusayangi. Ya, kenapa? kan? Nah, Kenapa tanpa belayan? orang kemudian akan bertanya. Kan baru tanpa masuk kekasih juga dia iya, masih hidup. baru masuk ke posibilitasnya, Hmm. ya kan? Kenapa ya dia kayak begitu, ya kan? Posibilitas itu tergantung sama setiap orang.
lu ya kan yang tidak punya rasa itu, ya kan, lu ngerasa tidak punya need-nya, ya kan, tidak punya rasanya, Needy. kemudian lu bilang ya mungkin dia mapan, mungkin dia ini, ya kan, gitu dong ya, ya kan, mungkin mantannya, kan kayak gitu ya kan, karena lu tidak punya pengalamannya atau tidak percaya sama itu atau tidak ada di pemikirannya lu kayak begitu. Nah buat yang lain, ya kan, ya bener juga ya gitu ya. Kayaknya gue udah dari tahun kapan tuh nggak pernah pacaran gitu. Emang nggak ada gunanya ya kalau kita punya duit, punya ini, tapi kita nggak ada orang yang sangat kita sayangin. Nanti bisa kasih anak Gitu. yatim. Nah, itu kan kata lu, Nah, iya kan? Iya. Gitu loh. Itu sudut pandangnya lu. Kemudian kan ke sudut pandang orang. Itu kenapa? Ketika pas lagi kita bikin lagu, zaman-zaman dulu tuh ya, bikin lagu, ya kan? Itu kan memang global banget. Lu bisa mengartikan apa aja. Lu bisa nyanyiin sambil nongkrong, lu bisa nyanyiin sambil berak, ya kan? Dan nggak harus apa namanya buat si Anu kan kayak ya gitu. kayak terlepas dari lagu itu ya. Berarti ada kondisi seseorang yang hidupnya merasa nggak berguna tanpa kehadiran orang lain kan itu ya. Bener nggak? Orang lain yang sangat dia sayangin pastinya dong. Yang disayangin. maksudnya Ya, yang terserah lah apapun ya, yang dia tapi sayangin. ya, Ya kan? Ya sebenarnya padahal nggak ada dia pun kan dia tetap hidup gitu Iya. ya. Tetap masih bisa berguna sebenarnya, masih bisa berkarya. Iya. Tapi kenapa bisa sampai ya, artinya kan dia bergantung gitu kan sama orang gitu kan. ya. Ya bisa juga dalam kondisi sebenarnya dia ya bisa berguna ngapain aja ya dia punya Ya. duit tapi kok Bisa masih aja tetap dia- merasa Bisa aja dia gini misalnya, nggak usah pakai ada orang yang disayangin, nggak usah pakai duit yang banyak, ya kan, jalan-jalan gini segala macam. Ya udah ratain gunung deh. Ya, seumur hidup belum tentu juga itu gunungnya rata. Tapi kan paling enggak kan dia bisa sebenarnya tanpa itu, gitu kan? tanpa si Ya, Anu. iya, tanpa orang lain. Hmm. Tanda kutip ya, tanpa orang lain. Jadi kayak kita apa sih, menggaris bawahi tanpa orang lain sebenarnya orang bisa hidup. Iya. Hmm. Ya kan, cuman kan kalau kita mau ngelihat lagi dari fitrahnya, nggak usah dari fitrahnya deh, keilmuan deh, ya, sosiologi, ya kan, di situ kan ada, ya kan, selain sosiologi apa satu lagi, yang tentang hubungan manusia dengan manusia, antropologi, ya, di situ dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk monodualisme, ya kan, satu yang dua, dua yang satu. Ya kan, dimana di dalam satu itu, ya kan, itu ada dua, ya kan, dua itu jadi satu. Gimana sih istilahnya, two in one, ya kan, one in two, atau bagaimana? Nabi Adam kenapa akhirnya dipercayain Hawa gitu kan. Ya maksudnya karena memang begitu gitu loh. Kayak gini aja deh, apa, ego, ya kan, egoisnya sama individualisnya dengan sosialisnya, kan itu harus ada gitu loh. Walaupun nantinya gini, kayak apa ya, kayak mainan anak-anak tuh yang minyak-minyakan itu ya, kita bikinnya 50-50, ya kan, gitu. Tetap aja pas lagi lu condongin ke sebelah sini, ya kan, kemudian dia akan ke sebelah sana gitu loh. Jadi ketika lu mengisi yang yang sosialnya, maka individualnya akan berkurang. Ketika lu mengisi yang individualnya, sosialnya akan berkurang. Bukan berarti dia tidak sama sekali, nggak ada orang yang sosial 100% atau individual 100% itu nggak ada, gitu loh. Itu bohong, dia membohongi pada kelahirannya gitu ya kan. Terus setuju kita itu makhluk sosial saling membutuhkan dengan yang lain. Iya. Tapi kan persoalannya, nah itu yang maksud lo itu. persoalan di lagu ini kan dia bergantung. Tuh, ketika orangnya lu nggak kan, ada. lu kan tadi sudah terlepas dari lagu itu. Iya, iya. Kan gua akhirnya ada kondisi orang yang tanpa orang lain dia Iya. nggak bisa berguna. Ya. Ya memang di sisi lain benar kita nggak bisa lepas dari makhluk sosial. Tapi Tapi bukan berarti ketika orang Iya. itu nggak ada kita nggak berguna gitu kan. kayak ini deh nih, karyanya Khalil Gibran, ya kan, tentang bagaimana perasaannya dia ketika dia ditinggalkan, ya kan. Cintaku seperti pohon oak, ya kan. Ketika satu dahannya patah, bukan berarti aku mati, tapi dengan segenap
dengan segenap apa usahanya atau dengan segenap dayanya dia akan menumbuhkan lagi bahan yang baru, gitu loh. Emang di tempat yang sama? Enggak, ya kan? Itu kenapa kalau kayak misalnya gini, kasus yang agak-agak realistis lah ya, deket aja. Oh, gue sudah menikah sekian kali, ya kan? Kalau ada salah satu aja anak gue, ibu lebih sayang sama si Ane apa sama si Ari? Nggak bisa, karena perasaannya itu berbeda. Gitu. Kayak ketika kita dahannya kalau pohon itu ya, dahannya dipatahin, dia tumbuh lagi tapi bukan di situ, gitu. Di sekitarnya mungkin, di tempat yang baru lebih mungkin, kan begitu, ya kan? Yang itu yang bekasnya ya udah, gitu. Dia kan ketutup sendiri kok, ya kan? Gitu. Ya artinya sebenarnya dia nggak mesti bergantung kan. Ya enggak lah. Kalau pertanyaannya nggak mesti bergantung kan? Ya enggak lah. Itu kan ada kondisi orang yang merasa bergantung jika orang itu nggak ada dia nggak banyak. Dan itu kan alasannya juga banyak, ya kan? Alasannya bukan cuma satu. Alasannya lebih kepada cara berpikir sih ya. Iya. Kan? Kalau bahasa sekarang tuh POV, point of view, ya kan? Kalau gua dari dulu menyebutnya yang sudut pandang aja. Ya, Iya. Gini deh, nih Mat. Kalau gue paling gampang ngejelasin sudut pandang. Ini apa namanya? Ya. Kalau lu gue suruh detail kan suruh jelasin, kayak apa? Begini nih, ya. Maka kemudian kalau gue akan bilang dia persegi panjang, ya, sebelah kanannya kuning keorenan, tengahnya ada warna hitamnya, sebelah kirinya ada warna silver. Kemudian lu bilang apa? Bukan kanan, kiri, ya kan? Terus kita mau berantem karena walaupun yang kita jelasinnya itu sudut pandangnya beda, padahal kita lagi ngomongin korek kan? Ketika begini, kanannya kayak apa? Kanannya itu yang atasnya abu-abu, terus warna hitam, terus warna kuning, ya kan? Gitu. Ya, makanya kan cuma tinggal bagaimana sudut pandangnya aja. Ya, adanya diskusi artinya sudut pandang kita beda karena posisi juga beda. Iya. Nah, kan akhirnya jadi pertanyaan gue. Bukan posisinya lah. Ya kan maksudnya di situ, gue di sini. Ya, tapi kan kalau kita lagi berbicara, ya kan? Ya, kalau mengenai satu benda yang dilihat dari point of view-nya secara apa ya? Fisik ya, dilihat mata, ini seperti itu. Tapi kan kita berbicara soal sudut pandang yang memang ada pada diri kita sendiri kan. Dan sudut pandang pada diri kita sendiri ngelihatnya bukan pakai mata, ya kan, pakai apa yang sudah kita alami, yang kita baca, yang kita pelajari, ya kan, apa curhatan dari temen, ya kan. Gue sih nggak menyalahkan apa enggak, cuma gue kan kadang nggak mengerti karena beda sudut pandang kan. Karena beda, makanya inilah gue diskusi gitu. Iya memang ya. Memang harus begitu. Lu kayak gitu, gue enggak gitu kan. Maksudnya ketika diskusi kan, lu kayak gitu karena gitu. Karena posisi lu di situ, posisi gue di sini. Nah iya, jadi ketika posisinya begini ya, kemudian kita mencoba menjelaskan, gue akan bilang sama lo bahwa dia cuma warna oranye doang, dan lu ngotot enggak silver dia kan kayak gitu ya. Terus kita mau tonjok-tonjokan gitu, cuma gara-gara lu nggak ngeliat dari sini sih kan gitu ya kan. Nah itu kenapa kalau dari personalnya orang-orang tuh yang punya masalah kemudian curhat sama kita, kalau buat gue ya curhat aja, gue dengerin. Kalau dia bilang terus kalau menurut lu gimana kan gue nggak gue tanya lagi nih dari awal, udah gue tanya, sekarang gue tanya lagi, lu pengen curhat atau pengen konsultasi? Kalau konsultasi kan kemudian kita harus menelaah kan, ya enggak, harusnya lu jangan begini gini gitu. Bapak lu orang mana? Ini lo orang, kan kita telah lagi ke sananya, ya kan. Tapi kalau curhat dia mau ngomong apa kayak gitu, kita diemin aja, kita denger, ya kan. Oh iya kan kayak gitu, bisa kayak begitu, ya kan. Cuman beberapa orang akhirnya gue cuma pengen curhat aja, lu jangan bilang sama siapa ya, bilang gimana, orang gue juga cuma doang, ya kan. Iya, balik lagi ke yang tadi itu, sudut pandang orang kenapa bergantung. Sudut pandang si penyanyinya.
enggak. Ya terlepas dari penyanyi itu kan case-nya terjadi. Iya. Kita gue nggak paham aja orang kok bisa bergantung dengan orang lain juga karena orang lainnya nggak ada. Kan gini, kalau misalnya kenapa orang bisa bergantung sama orang lain, ya kan? Kan ada kemungkinan lagi, Mas. Ya kan, kayak misalnya nih, kemungkinannya yang pertama, ya kan, dia butuh bantuan orang. Yang kedua, ya kan, dia butuh ngebantu orang, ya kan? Gila, gue keren banget nih, kayak begini-gini, gue udah kuat, nggak ada yang mau minta tolong apa sama gue, kan kayak gitu. Itu juga kan ada orang yang kayak begitu, ya kan? Gitu, sama kayak orang misalnya orang kaya punya duit, ya kan, gitu loh. Kan kadang-kadang nyari-nyari nggak ada yang mau gue kasih duit apa kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya kelihatannya kayak ngebuang-buang duit, padahal maksudnya dia sebenarnya pengen ngebantu orang. Ngapain sih kayak begituan, ya kan? Kuas lukis 26 juta, terus lukisannya lo pengen jual berapa kan kayak gitu ya. Ya orang itu ya gimana? Oke guys, thank you guys.